disimbolkan sebagai simbol kerakyatan dan suatu ketertarikan anak seorang proklamator untuk memberikan support secara moral dan datang berbondong-bondong di luar kongres, di jalan-jalan. Nah, sinergi inilah yang tentunya Surabaya ini makin lama makin maju. Nah, dari kepemimpinan Cak Narto, Bambang Deha, Bu Risma, tentunya ada peluang yang perlu ditingkatkan untuk keindahan kota Surabaya ini. Apa yang lebih diutamakan, Cak Haji, kira-kira? Ya, semua wali kota itu baik semua bagi saya. Ya, tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi semua ini tujuannya baik. Ketiga-tiganya baik semua. Ingin memajukan kota ini. Betul. Oleh karena itulah yang penting perlu diperhatikan adalah masukan daripada warga, dan tentunya apa yang menjadi masukan itu adalah masukan yang positif yang kiranya bisa dilakukan dan bisa untuk bersama-sama membenahi kota ini. Kalau Pak Narto tentunya mereka punya kelebihan ya toh, karena mereka dekat dengan rakyat dan segala. Semua pedagang PKL saya waktu ingat boleh masuk di Taman Surya semua. Betul. Untuk jadi semua PKL dimasukkan semua di Taman Surya. Ya rumami, setiap minggu rumami. Tapi memang ada kekurangannya. Kalau kotor, rusak segala macam ini kan juga. Tapi kelebihan mereka seolah-olah supaya warga kota itu bisa masuk ke sana semua. Nah, Pak Bambang Deha juga mempunyai kelebihan. Mereka bisa membersihkan di mana dulu orang-orang yang tinggal di Strenjakir. Tentunya itu kan sangat bahaya. Kita dinilai dengan segi positifnya. Sekarang kan sudah menjadi taman. Menjadi tanggul sungai yang benar-benar itu bisa ditanami oleh tanaman pohon besar. Dan itu adalah fungsinya untuk menahan kelongsoran daripada apabila terjadi banjir dan hujan yang cukup deras. Itu baik. Bu Risma juga seperti itu. Mereka mempunyai satu reputasi yang cukup baik, cukup mempunyai satu prestasi di mana dulunya yang namanya ruang terbuka hijau yang dulu ditempati pom bensin dengan sewa yang cukup murah, dengan pejabat-pejabat Orde Baru pada saat itu. Begitu menjabat, mereka membuat perda di mana ruang terbuka hijau dikembalikan seperti semula dan difungsikan untuk kepentingan rakyat banyak. Akhirnya terciptalah taman-taman di setiap kecamatan, di setiap pinggir-pinggir kota, di setiap sisi-sisi kota ini ada taman. Betul. Dulu kan masih ingat, di Jalan Dr. Sutomo ada pom bensin. Di Jalan Ngagel Wasono, Ngagel Jaya ada pom bensin. Itu kan jalur-jalur hijau semua. Tapi sekarang kan sudah jadi taman. Termasuk wali kota Mustajab juga ada. Termasuk wali kota Mustajab dekatnya balai kota. Betul. Sekarang sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya warga bisa menikmati daripada ruang terbuka hijau tersebut untuk bisa dijadikan sarana arena bermain. Di mana itu Bagong juga ada. Banyak semualah, banyak hal-hal semacam itu. Yang terakhir adalah di dekat Gendeng Kali. Sekarang menjadi taman bacaan masyarakat dan area parkir kan itu. Betul. Inilah yang tentunya perlu kita apresiasi. Begitu juga pendidikan. Bu Risma cukup berhasil. Mereka memberikan Bobda pada saat itu. Mereka pada saat SMA masih dalam kewenangan kota. Semua free, bayar, bebas. Uang pangkal dan segala macamnya. Yang swasta juga dibantu. Begitu juga untuk infrastruktur peningkatannya luar biasa. Dan sekarang ini yang beliau impikan bahwa Surabaya akan mempunyai alun-alun kota. Di Balai Pemuda itu nanti dijadikan alun-alun kota. Artinya yang namanya alun-alun itu ya di tengah kota. Nah, itu disulap sedemikian rupa
ada nanti di bawah itu underpassnya itu dipakai untuk sentra pedagang, yang bangunan cagar budayanya bisa untuk sarana bermain dan segala macamnya, connect kemana-mana, itu nanti hebat. Itu hampir selesai kan? Hampir selesai. Iya. Itu alun-alun kota Surabaya itu. Gitu ya. Nah ini sebentar lagi kota Surabaya juga ikut andil dalam politik ya kan. 9 Desember kan udah dipastikan di Pilwali kota Surabaya. Saya melihat di berbagai medsos itu ada beberapa calon yang sudah mendeklarasikan. Sementara PDIP juga belum mengeluarkan rekomendasi. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada saya itu, siapa calon dari PDIP? Nah, saya juga pernah membaca juga, Cak Ji ada yang dicalonkan dari masyarakat atau dari luar atau bagaimana. Sementara menurut Cak Ji sendiri gimana nih kesiapannya gitu loh? Kita sebagai kader partai tentunya apabila ada penugasan partai ditaruh di mana saja, ditugaskan di mana saja, baik itu di darat, baik itu di laut, baik itu di udara, di mana saja kita harus siap. Artinya memang betul saya ikut mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Oh, calon wakil wali kota saja. Jadi karena saya ini sudah mengukur umur saya sudah 55. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda. Kita berikan kepada mereka-mereka yang kiranya ada satu regenerasi. Supaya apa? Supaya kaum milenial ini benar-benar diberi kesempatan. Jangan dikat dan digagai, dan jangan seolah-olah kita itu yang paling mampu. Kalau saya enggak, sudah. Saya mengukur bahwa saya akan tuturi Handayani, kita dorong yang muda-muda, siapa nanti yang akan direkom, monggo, itu adalah kewenangan daripada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dalam hal ini adalah Ketua Umum Ibu Megawati. Nah, kalau menurut Cak Ji sendiri, pasangan yang paling cocok menurut Cak Ji siapa gitu? Misalkan ada Eri Cahyadi atau siapa gitu. Siapa kira-kira? Saya konsisten sejak awal dan saya selalu ngomong itu konsisten. Bukan dulu kan banyak mendaftar wali kota. Iya, betul. Terus Kak Kumanan mudun jadi wakil wali kota. Enggak seperti itu saya. Saya sejak awal daftar wakil wali kota. Kan konsisten itu. Enggak pernah wali kota ya? Enggak pernah. Jadi saya garis bawahi, saya selalu konsisten mendaftar wakil wali kota. Dan tentunya sejak awal saya mempunyai suatu niat, mempunyai suatu impian bahwa nanti saya akan menggandeng birokrasi. Dalam ini kalau itu memang direstui sama Ibu Risma, calon wali kota yang akan diajukan, maka pilihan saya kepada Pak Eri Cahyadi. Pak Eri Cahyadi. Nah, kalau Risma, saya rasa Ibu Risma mungkin sudah menyetujui karena fotonya banyak, Bu Risma, Cak Ji sama Eri Cahyadi gitu. Tinggal DPP ini gimana? Kira-kira menurut batin Cak Ji gimana DPP kira-kira? Kalau saya sih itu terserah DPP, itu bukan domain saya. Yang penting saya bersosialisasi di masa pandemik ini, saya bisa membantu orang, baik itu secara sosialisasi, yaitu kalau saya mengistilahkan 3 wani jaga jarak, wani gawe masker, wani cuci tangan. Gitu. Slogan saya di baliho-baliho kan seperti itu. Karena inilah protokol kesehatan yang harus lebih gampang dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahan daripada pandemik corona ini. Berarti kalau sudah mendaftar sebagai wakil wali kota Surabaya, tentunya sudah punya konsep ya yang akan disampaikan nanti ketika baik kampanye ataupun ketika terpilih sebagai wakil wali kota Surabaya. Konsep yang lebih urgent itu apa untuk kota Surabaya ini tadi? Ya, konsep itu kan konsep namanya ini kan pasangan wali kota dan wakil wali kota. Nanti kita akan garap bersama-sama. Untuk sementara ini belum. Oh gitu. Tapi kita punya suatu keinginan, ya toh, paling tidak meneruskan apa yang sudah diperbuat oleh Bu Risma. Keberhasilan itu harus kita tingkatkan dan harus benar-benar bisa untuk memuaskan, mensejahterakan warga kota Surabaya. Begitu ya. Ini juga sebagai wakil rakyat tentunya Cak Ji juga
ikut berperan aktif ya untuk pendidikan. Iya. Kebetulan di komisi apa di DPRD Jatim? Saya di komisi A. Bukan pendidikan ya, Bukan ya? di pemerintahan. Bukan, pemerintahan. Tapi Ya. meskipun saya di komisi A, kayak kemarin misalnya musimnya anak-anak masuk sekolah, ya banyak disambati anak. Karena ini kan dapil saya, ini dapil Surabaya. Betul. Saya tidak melihat saya itu di komisi A, enggak. Karena yang namanya DPR itu bukan orang yang spesialisasi, tapi mereka general harus bisa mengakomodir aspirasinya masyarakat. Iya, betul. Begini tadi terkait dengan pendidikan ini kan mumpung masih baru masuk sekolah, ya kan. Ada sebagian kecil masyarakat itu ingin sekolah tatap muka, tapi ada sebagian juga ingin lewat online karena ingin menjaga kesehatan itu tadi. Barangkali Cak Haji punya apa yang perlu disampaikan para wali murid lah minimal agar tidak gelisah dalam hal ini gitu dan mengikuti betul aturan pemerintah gitu. Jadi gimana? Ya tentunya anak-anak ini kan harus dijaga betul. Harus mendapat bimbingan. Kalau dilepas mereka juga bisa lupa. Artinya jaga jarak karena saking asiknya mereka itu beristirahat. Ngumpul orang enggak. Betul. Saya setuju kalau sementara ini masih pakai sistem daring, masih pakai sistem Zoom supaya mereka juga menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya tentunya sudah banyaklah malang melintang ya kan. Sekarang tahun ini kan baru ke DPRD Jatim. Iya. Perbedaannya apa? Atau apa yang lebih urgent yang dilakukan di DPRD Jatim dibanding Kota Surabaya? Sebagai mungkin biar masyarakat tahu gitu. Sama lah, saya kira DPR yang pakai akhiran D, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, ini sama. Sama ya. Karena kita ini bukan pejabat negara, kecuali DPR. DPR itu yang tidak pakai akhiran D, yang kedudukannya di Senayan. Mereka ini sebagai pejabat negara, mereka yang bikin undang-undang, mereka bisa segalanya. Tapi kalau yang namanya DPRD pakai akhiran D, ini kita itu pejabat pemerintah. Gitu ya. Yang tentunya harus ikut taat dengan aturan-aturan yang di atasnya. Gitu. DPR provinsi, DPRD kota kabupaten sama. Sama ya. Enggak, kalau Jakarta kan berarti bisa membuat undang-undang segala macam ya kan. Segala anggaran bisa menentukan sendiri dan segala macam. Gitu ya. Iya. Ini mungkin yang terakhir Jadi pesan kepada masyarakat terkait dengan menghadapi COVID-19 ini. Sekarang sudah dibuka new normal. Kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Apa kira-kira yang perlu kita antisipasi sebagai masyarakat Kota Surabaya? Pesan saya terhadap masyarakat Surabaya, khususnya arek-arek Surabaya, anak-anak kita semua, tetangga, saudara, kerabat, dan semuanya, marilah kita biasakan hidup sehat yang tentunya selalu kita sampaikan berulang-ulang, harus cuci tangan, harus jaga jarak, harus kita berani untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tiga wani inilah yang selalu kita sampaikan. Mudah kan sebenarnya kalau kita terbiasa seperti itu. Kita sama teman-teman pakai odong-odong saya setiap kali jalan. Halo-halo, tolong jaga jarak, tolong cuci tangan, tolong pakai masker. Nah, kalau ini terus diulang-ulang mereka akan teringat. Namanya arek Surabaya, selalu mereka akan mau dan taat terhadap pemimpinnya, terutama yang disampaikan oleh Wali Kota Ibu Risma. Iya, gitu ya. Ya mungkin itulah. Ini mungkin saatnya kita menunggu rekomendasi dari DPP. Mungkin tinggal hitungan hari saja ya. Katanya sih tanggal 19. Katanya. Oh 19, sebentar lagi. Nah. Tapi belum ada bocoran nggak kira-kira? Belum ya. Talangi nggak ada yang bocor itu. Oke, mungkin gitu. Ada yang mau disampaikan lainnya mungkin? Saya harap kepada warga Kota Surabaya sekali lagi di musim COVID ini saya sampaikan tolong jaga kesehatan kita, perlu berolahraga, perlu makan sehat, perlu kita setiap keluar yaitu pakai masker. Tentunya setelah dari luar kita pulang, cuci tangan dulu, mandi, dan tentunya kalau kita
bersama-sama orang banyak, kita jaga jarak supaya kita bisa menanggulangi minimal untuk masalah COVID ini kita bisa terhindar. Iya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja. Jadi mudah-mudahan rekomendasi segera turun dan Cak Ji bisa mewarnai nanti pada pilkada 9 Desember besok. Kurang lebihnya mohon maaf, bersama saya Cak Effendi dan Cak Ji. Tetap semangat. Semangat Cak Effendi, terima kasih. Terima kasih.